Jadi kalau menurut kita, orang-orang semacam Pak Teguh ini, orang-orang aktivis seperti Pak Teguh ini kan di luaran banyak, dan tentu kita harus menjaganya, agar orang-orang yang kompeten seperti Pak Teguh ini bisa terus tumbuh bergantian, karena kita tidak mungkin memimpin satu organisasi itu dalam jangka waktu yang panjang, perlu regenerasi. Nah, upaya-upaya untuk kaderisasi dari FSP ketika nanti Pak Teguh dipercaya untuk menjadi ketua DPD, apa yang akan dilakukan? Oke, jadi gini, terima kasih Mas Afan ya. Jadi kalau untuk regenerasi ya, regenerasi terutama regenerasi sebagai berjuang untuk di serikat pekerja atau organisasi perburuan, itu sebenarnya ilmunya adalah ilmu jalanan, kan gitu kan. Jadi bagaimana sih saya lahir, saya terapkan pada diri saya dulu lahir, saya tidak akan tahu bagaimana sih perburuan kalau saya tidak memahami fungsi dari perburuan itu sendiri. Jadi kalau kita sudah memberanikan diri masuk ke organisasi serikat pekerja, ya kita harus tahu dulu serikat pekerja itu apa, ideologi serikat pekerja itu apa, gitu loh. Jadi konsepnya serikat pekerja itu sebenarnya jelas, gitu loh. Ya, membela, meningkatkan kesejahteraannya, kan gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipahamkan dulu. Bagaimana sih cara pemahaman? Nggak ada sekolahnya, kan gitu kan. Oh, kamu sekolah tentang ketenagakerjaan, kayaknya hampir nggak ada. Tapi ada pendidikan-pendidikan. Nah, jadi yang mau kita konsepkan besok itu bagaimana supaya kita ada regenerasi nantinya, baik di Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat. Itu yang saat ini orang-orang yang sudah sepuh, termasuk diri saya nantinya, itu kalau kita sudah lengser, ini akan tumbuh, yaitu melalui pelatihan-pelatihan, baik pelatihan di internal kita ya, ataupun di eksternal. Kalau di internal kita akan terus, entah nanti kita akan melihat dulu, kita akan berunding dengan pengurus-pengurus. Andai kata nanti saya terpilih, saya kan pasti akan punya kabinet, kita punya pengurus yang lain, kita akan merapatkan gitu. Nah, bagaimana kita mengkonsep pelatihan tentang keorganisasian ini, gitu loh. Karena jelas bahwa saat ini organisasi FSPK yang ada di pusat, di DPP sana, itu sekarang masih membuat modul pelatihan, supaya apa? Modul pelatihan ini bisa dipakai untuk keseluruhan. Jadi tidak terpisah-pisah. Kalau sekarang ini terpisah-pisah. Andai kata saya di Gresik mengatakan pelatihan keorganisasian dengan modul A, kan gitu kan. Nah, di Sidoarjo juga sama sebenarnya, pelatihan keorganisasian menggunakan modul B. Nah, antara modul A dan modul B ini belum tentu sinkron. Nah, makanya inilah yang kita masih tunggu kepada Mas Afan, yang mudah-mudahan secepatnya ini terwujud modul pelatihan keseluruhan. Jadi nanti ada keorganisasian, advokasi, apapun tentang PKB, tentang ketenagakerjaan. Ini kita sudah punya satu modul yang nanti dicetus dari seluruh Indonesia. FSPK itu kita sudah mempunyai satu modul, dan itu nantinya direncanakan dengan adanya satu modul itu akan tercipta, yaitu tutor-tutor dari masing-masing wilayah. Itu yang kita keinginan dari pusat. Jadi kita akan melihat itu. Jadi kalau memang nanti saya dipercaya untuk duduk di Dewan Pimpinan Daerah, otomatis saya akan mengikuti apapun instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat ini tentang modul pelatihan ini. Jadi organisasi ini, Mas Afan, organisasi FSPK ini beda dengan organisasi kepemerintahan. Kita ada Dewan Pimpinan Pusat, ada pimpinan daerah, ada pimpinan cabang, ada unit kerja. Seperti itu jenjangnya. Jadi hierarkinya dari organisasi FSPK ini harusnya dari 4 ini adalah harus seimbang, gitu loh. Jadi apa yang dikatakan oleh pusat A, ya daerah harus A, cabang ya harus A, sampai unit kerja harusnya A. Nah, inilah yang saya andai kata nanti dipercaya, saya akan coba sesering mungkin mengadakan satu pelatihan keorganisasian, terutama tentang leadershipnya, sehingga peserta baik dari unit kerja ataupun cabang itu dia akan memahami arti
dari serikat pekerja. Gitu. Sehingga lambat laun kalau ini sering kita gaungkan ke organisasi ini, insya Allah lah, orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa pejuang mereka akan tumbuh dengan sendirinya untuk menjadi aktivis berkualitas ya. Ya, betul. Jadi kebutuhan untuk menciptakan kader-kader penerus tongkat estafet perjuangan dari serikat pekerja memang harus dilatih ya Pak ya. Betul. Dan pelatihan-pelatihan semacam ini tidak ada di sekolah-sekolah Tidak ada. ya, Pak, ya. Betul. Jadi memang harus diciptakan sendiri oleh Ya. SDK mulai dari pusat sampai ke daerah masing-masing ya, Pak. Jadi seperti itu. Iya. Ya. Kita akan